Ya pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para penyalur kredit usaha rakyat atau KUR kepada UMKM. Pemerintah pun akan memberikan teguran melalui forum pengawas KUR, mengingat hingga saat ini penyaluran KUR baru mencapai 78% dari target 297 triliun rupiah di tahun 2023. Kementerian Koperasi dan UKM telah menemukan adanya sejumlah pelanggaran penyalur kredit usaha rakyat atau KUR sepanjang tahun 2023. Hal ini berdasarkan hasil survei monitoring dan evaluasi Kemenkop UKM yang dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober 2023 di 23 provinsi, serta melibatkan 1047 debitur dan 182 cabang penyalur KUR dengan sebagian besar responden debitur KUR mikro dan KUR super mikro yang memiliki plafon kredit kurang dari 100 juta rupiah. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Julius mengatakan pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan penyalur KUR yang tidak sesuai dengan pedoman Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR. Di antaranya debitur KUR mikro dan super mikro dengan plafon 100 juta masih dikenakan agunan tambahan. Kemudian terdapat debitur yang melebihi jangka waktu pinjaman yang ditetapkan. Bahkan pendanaan KUR justru untuk keperluan lain mulai dari renovasi rumah, membeli kendaraan hingga digunakan PNS. Kita sudah mendapatkan beberapa ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan di lapangan. Sampai saat ini belum ada sanksi yang dilakukan kepada pihak perbankan dan lainnya. Belum. Kenapa begitu? Karena ada aturannya. Pertama, kita sudah melaporkan ke Kemenko Perekonomian, tapi tampaknya masih dalam diskusi. Julius menambahkan Kemenkop UKM akan memberikan teguran melalui forum pengawas kredit usaha rakyat kepada para penyalur KUR yang tidak taat pada pedoman penyaluran, yaitu Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, berikutnya kami sampaikan informasi terkait dengan realisasi dari penyaluran kredit usaha rakyat. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini data per 6 Desember 2023, di mana tercatat 232,16 triliun rupiah atau baru mencapai sekitar 78,17% dari target di sepanjang tahun 2023 mencapai 297 triliun yang ditujukan kepada 4,15 juta debitur untuk pelaku UMKM. Baik, kita akan membahas terkait dengan tema menarik hari ini. Terkait dengan menilik temuan penyalahgunaan dana KUR, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Aku Mandiri. Ya, selamat pagi Ibu Hermawati. Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat Ibu. Sehat, Mas juga. Semua Baik. masyarakat Indonesia juga harus sehat. Yes, itu dia. Kita selalu mendoakan untuk selalu sehat selalu. Dan kita lihat bagaimana nih dengan tadi informasi yang sudah disampaikan. Ini menarik. Realisasi penyaluran dana kredit usaha rakyat. Nah, bagaimana Anda melihat kondisi terkini dulu nih dari dunia UMKM dan IKM di tanah air sampai dengan hari ini itu sudah seperti apa nih Bu? Ya, jadi gini, ini kan melihat dari peta pertumbuhan UMKM ya untuk sekarang ini. Jujur kalau di lapangan itu sangat beda dengan yang disampaikan pemerintah melalui media atau rilis berita. Karena justru di lapangan itu bergesernya aturan yang PP 7 di mana dulunya masuk di skala usaha kecil, sekarang bergesernya kan ke mikro. Yang berkembang tuh justru yang itu, tapi yang mikro itu semakin tergencet karena mereka nggak bisa tersentuh dan tidak paham, SDM-nya sendiri juga tidak dibantu untuk dinaikkan. Nah, itu yang membuat kalau untuk mikro yang awalnya di Undang-Undang Nomor 20 itu, nah itu kayaknya stagnan, Mas. Justru yang berkembang atau yang naik
atau marketnya besar sekarang karena dengan pemerintah menginginkan UMKM naik kelas, itu justru yang terserap banyak yang dulunya usaha kecil, dia masuknya ke lininya mikro. Jadi perkembangannya sih buat saya yang konsennya di mikro itu sangat prihatin karena nggak banyak terserap justru di kalangan mikro itu sendiri. Itu yang berada di lapangan yang Mas, jadi sangat beda dengan yang terjadi di rilis berita atau yang disampaikan pemerintah. Memang sih ada beberapa pelaku usaha mikro yang bergerak atau maju, tapi prosentasenya nggak besar, sangat kecil. Itu sih kalau yang terjadi di lapangan. Baik, dari sisi penyaluran dana KUR tadi, begitu bagi pelaku UMKM-nya sendiri bagaimana begitu? Anda melihat mekanismenya, kemudian Nah, itu menarik. pelaksanaannya. Justru itu Mas menarik. Kenapa baru sekarang gitu? Padahal saya itu membantu anggota dari tahun 2017 KUR itu. Di lapangan kita ada bekerja sama dengan Bank Plat Merah, Himbara dan swasta. Di beberapa bank plat merah itu memang nyatanya mereka tetap kayak orang tuh memerangkap calon debitur itu tetap dengan menggunakan jaminan, meskipun jaminannya nggak sebesar dari jumlah nilai yang akan diberikan, tapi hanya saja itu. Nah, kita berjuang untuk menyampaikan bahwa pemerintah nggak begitu. Nah, itu beberapa berhasil kalau melalui kita. Hanya saja yang tidak melalui organisasi ini kan sangat susah mereka. Itu satu. Yang swasta sendiri kadang ada kayak aturan di bawah aturan yang menyatakan bahwa harus diblokir misalnya 3 bulan gitu kan. Nah, tapi ternyata dari 2017 kan harusnya 2020 selesai karena anggota saya itu 3 tahun. Begitu mereka lunas, duit yang diblokir tuh nggak mau kembali, nggak dikembalikan. Oke. Itu yang terjadi di lapangan. Ini yang kita masih bisa, maksudnya kita anak-anaknya kita ya, bayangkan yang bukan anaknya kita gitu loh. Maksudnya bukan anggota Aku Mandiri, pasti itu sangat berat sekali buat mereka. Jadi dan seandainya perbankan itu tidak meminta jaminan, tapi mereka analisanya super ketat, nggak sesuai dengan yang digariskan pemerintah, kayaknya mudah gitu kan, tapi nggak juga Mas. Oke. Iya, itu dia merupakan hasil monitoring dan evaluasi juga yang sudah dilakukan Kemenkop UKM yang sudah dirilis begitu ya pekan lalu. Ini memang masih banyak ditemukan bank penyalur KUR yang tidak menaati pedoman penyaluran berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya sudah berlangsung sejak lama sih bahwa memang ketidaksesuaian, kemudian ternyata ada agunan yang harus diterapkan begitu oleh calon debitur dari skala mikro tadi untuk UMKM. Betul. Nah, itu sejak kapan Bu peristiwa ataupun yang dialami teman-teman UMKM ini terjadi begitu? Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, saya menangani karena Aku Mandiri berdiri di tahun 2016. Saya memulai kerjasama dengan Bank Plat Merah maupun swasta itu di 2017. Jadi pantauan saya ya mulai dari 2017. Dari titik awal saya melakukan penataan hubungan ya untuk akses perbankan ini saja itu sudah menyimpang. Nah, meskipun mau nggak mau nih Mas, UMKM tuh tetap mau karena mereka butuh untuk mengembangkan usahanya gitu loh. Iya. Nah, selama itu berarti kan kalau Aku Mandiri berdiri 2016, kemudian 2017 sudah merasakan ketidaksesuaian. Ini apa yang sudah dilakukan teman-teman begitu? Apakah koordinasi juga sudah disampaikan kepada Kemenkop UKM ataupun mungkin lembaga terkait lainnya, Bu? Nggak bisa apa-apa, Mas, karena itu sebenarnya bukan tugasnya kita ya, tapi harusnya pemerintah ada badan pengawasan sendiri. Perlakuan atau pelaksanaan KUR itu sendiri kan antar bank nggak seragam, Mas. Kalau misalnya saya ada anggota kita yang
pedagang keliling gitu. Pedagang keliling itu sebenarnya omsetnya gede Mas dan itu stabil gitu kan. Iya, iya. Tapi mereka nggak dapat kur alasannya domisilinya nggak ada. Oh, oke. Padahal kan mereka mengemas langsung keliling kan. Jadi kan nggak standby di tempat. Nah itu aja di-reject. Oh, baik, baik, baik. Nah, Jadi banyak hal-hal yang wow. ketidakseragaman ini sama-sama plat merah ya karena kita ada kerjasama dengan plat merah Iya, iya, iya. satu di seluruh Indonesia antara misalnya kota Semarang dengan Maluku itu juga beda. Oke, oke. Ya padahal kita tahu Itu. dana kredit usaha rakyat ini benar-benar diharapkan efektif ya untuk membantu Iya, harusnya begitu begitu. bagi para pelaku UMKM, mikro, kecil, menengah sampai kalau kita lihat memang ini sudah memberikan dampak yang kita lihat mungkin sebagian merasakan hasil positifnya. Tapi kalau Anda Iya. melihat secara umum efektivitas dari dana ukur ini kredit usaha rakyat ini seperti apa sih dari teman-teman UMKM? Bu Herma? Kalau kita sih UMKM berharap tuh nggak cuma dikasih nyoh uang gitu loh, Oke. tapi mereka tuh kayak butuh dibina gitu loh. Oke. Dibina pelatihannya bagaimana, kan mereka punya data ya. Iya, iya. Mestinya kan mereka tahu nih usahanya apa, terus apa yang bisa dibantu supaya debitur ini UMKM yang mendapatkan kur ini dia bisa berkembang. Baik. Dan hasilnya bagus karena dengan begitu jerih payah para stakeholder ini itu kan balik ke dia sendiri, berarti mereka mampu untuk membayar. Nah itulah yang lolos di zona yang itu ya, Iya, itu iya. mereka nggak memperhatikan, jadi hanya sekedar mereka sukses untuk menyalurkan kur yang ditargetkan pemerintah, tapi pembinaannya nggak ada. Apalagi memang belum ketersediaannya pengawasan. Nggak tahu kok pemerintah ada pengawasan, tapi Iya, iya, hanya iya. sekedar lembaganya saja, saya juga nggak tahu. Tapi Oke. itu yang memang real di lapangan mereka hanya dapat duit, tapi mereka nggak dibantu untuk berkembang. Gitu. Oke, lantas kalau kita lihat langkah yang sudah ditempuh dari teman-teman asosiasi Aku Mandiri misalnya begitu untuk bisa memberikan tadi arahan, kemudian panduan dan juga tadi pendampingan juga ini apakah cukup efektif atau tidak kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Ibu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data kembali terkait dengan hasil temuan monitoring dan evaluasi dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Baik, kita akan cermati yang pertama, di mana kur mikro dan kur super mikro dengan plafon sampai dengan 100 juta dikenai agunan tambahan. Kemudian penyaluran kur sektor produksi belum optimal, baru 53% dari target 60%. Kemudian pinjaman kur melebihi jangka waktu pinjaman yang ditetapkan. Dan yang keempat, penerima kur yang sedang menerima kredit komersial. Dan selanjutnya kita akan cermati kur kecil dengan plafon di atas 100 sampai dengan 500 juta dikenakan agunan tambahan yang tidak wajar, yakni melebihi dari jumlah akad yang diterima. Kemudian kur kecil dengan plafon mendekati batas atas plafon kur mikro 101 sampai dengan 110 juta rupiah dikenakan agunan tambahan. Kemudian dana kur diendapkan oleh penyalur kur dengan cara diblokir atau ditahan beberapa bulan sebagai jaminan dan biaya tambahan seperti biaya administrasi dan biaya asuransi. Ini data kami dapatkan dari Kementerian Koperasi dan UKM ya. Selanjutnya ada rekomendasi juga ini yang diberikan Kemenkop UKM RI terkait dengan penyaluran kur. Yang pertama adalah penguatan mekanisme internal lembaga penyaluran kur dalam memastikan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian penyalur kur meningkatkan sosialisasi pemberian informasi terperinci mengenai syarat pengajuan kur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, peraturan tambahan yang jelas terkait dengan kebijakan terhadap beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan. Seperti biaya tambahan, pengendapan dana, mekanisme pengembalian agunan, dan lain-lain. Baik. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini. Baik, Ibu Hermawati, kita akan lanjutkan kembali. Memang dari hasil temuan monitoring dan evaluasi cukup banyak ketidaksesuaian yang ditemukan begitu ya di lapangan dan dirasakan tadi teman-teman dari pelaku UMKM juga yang sudah disampaikan oleh Ibu Hermawati begitu. Lantas bagaimana Bu? Ada melihat dari Aku Mandiri begitu sebagai asosiasi pendampingan apa yang juga diberikan kepada anggotanya?
Ya, kalau di Aku Mandiri kan sebenarnya ini bukan kewajiban kita semata ya Mas. Harusnya kewajiban itu lebih kepada para stakeholder, jadi bank penyalur itu sendiri. Karena itu akan berdampak kepada mereka. Hanya saja yang anggota kita, paling kita hanya membantu melalui korlap-korlap. Jadi kita ada kayak di di survei lagi untuk pendampingan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usahanya. Memang kita tidak menampik karena kondisi COVID, karena kita akan berjalan mulai di start di 2017 dan itu KUR itu ada yang masuk di 2018, ada yang 19 ya, yang kena COVID itu mereka hampir 70% mereka tidak bertahan. Tidak Oke. bertahan dengan kondisi itu. Nah, Hmm. kita juga nggak bisa terlalu banyak membantu karena memang Aku Mandiri sendiri memang Iya, iya. organisasi sosial yang bersifat mandiri, jadi tidak ada Hmm. bantuan Iya, iya. uang sama sekali gitu. Nah, sebenarnya saya berharap pemerintah dengan para stakeholder, misalnya ini kan 3 kementerian, ya 3 kementerian itu bergerak bersama gitu, termasuk para stakeholder perbankan untuk membantu. Hmm. Kan sekarang datanya ada di perbankan masing-masing gitu kan, Iya. bisa dipilah-pilah gitu loh. Apalagi kemarin ada kebijakan rencana ada pemutihan kredit kan. Nah, itu menarik gitu loh. Supaya kalau istilah Jawanya dipetani gitu kan Mas. Oke. Supaya mereka bisa dibimbing, dibina. Kalau yang Hmm. memang mati ya sudah gitu loh. Mungkin dia berubah usahanya. Kebanyakan kalau yang dia sudah nggak bisa, mereka akan berupaya untuk usaha yang lain. Itu. Nah, Oke. butuh tugasnya negara sekarang yang hadir. Kalau organisasi kita sudah mendampingi pada Hmm. saat mereka mengajukan kredit sampai selesai. Hanya Oke. saja jika mereka sudah tidak mampu, misalnya ada kasus rumahnya kebakaran, itu saja kita susah payah untuk membantu mereka kan harusnya ada pemerintah itu akan ada jaminan kan atas sisa kredit itu. Jadi di perbankan itu sendiri ternyata harus dibikin call 4 dulu. Jadi didiamkan dulu. Nah, Hmm. kalau sudah masuk call 4 berarti kan mereka akan di blacklist. Nah, saya juga Oke. nggak tahu aturan yang sebenarnya bagaimana. Karena Hmm. kan memang perbankan ini juga mau melaksanakan KUR karena ada reward dari pemerintah, subsidi bunganya, terus ada penjaminan Iya, iya. 70% dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu yang memang kalau dari kita sudah upaya maksimal, Mas. Tinggal Iya. hadirnya para stakeholder ini yang saya inginkan Nah itu dia, gitu. sejauh ini dan selama ini begitu kalau Anda katakan dari tahun 2017 sudah adakah langkah dari pemerintah sendiri begitu dalam menyikapi kondisi yang ada begitu? Karena kan pasti sudah ada keluhan-keluhan ataupun suara-suara yang disuarakan juga ini oleh para pelaku UMKM kita. Nah itu Mas, sedihnya Hmm. kayak gitu Mas. Saya bergerak dari 2017, Hmm. nggak ada itu, paling ada beberapa Oke. kementerian malah yang minta data saja. Nah saya Hmm. bilang kalau saya kasih data saya dapat apa? Saya nggak minta uang, paling tidak programnya Iya, di iya, iya. pelatihan kayak atau mungkin ada basar kayak gitu. Tapi Hmm. kan nggak pernah diberikan. Mereka selalu membawa UMKM yang dari tahun ke tahun ya itu saja yang sudah benar-benar naik kelas banget gitu loh. Tapi UKM yang Oke. mikro yang belum tersentuh itu jarang sekali bisa diangkat mereka. Oke, diharapkan memang lebih merata lagi ya, tidak hanya mungkin pemain-pemain lama lah dalam artian pelaku UMKM lama begitu yang terus dibina begitu, tapi diberikan Iya, iya. kesempatan juga Ya ya kalau bagi lihat di pelaku Basar UMKM lah baru. Mas, kayak mungkin di GCC kan kalau Mas lihat dari tahun ke tahun kan yang jualan itu aja kan Mas. Oke, oke. Baik, nah Benar kan? Gitu. baik. Nah, bicara mengenai kondisi seperti ini, nah ini kan kaitannya dengan penyaluran KUR. Lantas bagaimana dengan beberapa ketidaksesuaian yang dialami oleh teman-teman UMKM? Apakah mereka beralih begitu untuk mencari sumber pendanaan lain atau bagaimana Bu selama ini ya? Nah itu, tadi yang saya sampaikan kan Hmm. ada beberapa yang sebenarnya mau melunasi tapi dananya diblokir, ya kan? Oke. Dananya diblokir, otomatis ya mereka nggak mau bayar, Mas. Hmm. Nah, begitu mereka nggak mau bayar karena dana blokirnya ini tidak dilepas gitu, karena mereka orang kecil,
Bu, saya minta Bu, uang blokiran itu aja untuk dibayar. Mereka nggak mau karena sudah ada kejadian beberapa anggota yang melunasi dana blokirnya nggak dikeluarkan. Oke. Gitu. Nah, itu yang akhirnya mereka larinya kemana, Mas? Ke pinjol, Mas. Oke. Itu otomatis hampir sekarang yang mikro yang apa benar-benar omsetnya di bawah 500 juta. Kalau dulu kan omset 500 juta ya, Mas. Nah, itu mereka larinya ke pinjol karena apa? Mereka tidak butuh kayak BI checking. Mereka tidak butuh lolos SIKP-nya gitu. Jadi mereka lari ke sana untuk hanya sekedar menyelesaikan masalah saat itu. Karena mudah gitu. Hitungannya cuma menit gitu kan. Nah, mereka dapat meskipun nggak bisa besar. Padahal negara juga hadir yang PNM itu. Tapi kan kayak orang nggak percaya sama warganya sendiri, dibuat kelompok saling menjerat gitu loh. Baik. Nah, Ibu, terakhir ini harapan dari teman-teman pelaku UMKM begitu terkait dengan kinerja, kondisi dan juga mungkin penyaluran KUR lagi ke depan begitu, seperti apa? Ya, saya harap sih pemerintah benar-benar kalau ada program eksekusinya tuh benar-benar jelas. Terus dari perbankan itu juga harus ada kayak warning atau pengawasan. Jadi perlakuannya sebenarnya untuk UMKM itu bagaimana yang benar. Terus harus dipilah benar nih UMKM-nya ini kalau ini untuk mikro ya untuk mikro gitu loh. Karena kan sekarang kita ini mikro yang dulunya menurut Undang-Undang nomor 20 itu kan posisinya udah bergeser dengan PP 7 gitu loh. Nah, itu bagaimana perlakuannya? Karena memang di perbankan ada nih aturan di bawah 10 juta itu masuknya di ultramikro gitu. Nah, padahal manfaat yang mikro ini kan digunakan oleh pelaku usaha kecil yang bergeser ke mikro sekarang. Nah, justru saya sekarang berharap jika ini mau dilaksanakan dengan bagus, mau nggak sih UMKM itu tumbuh, mau nggak sih UMKM ini kaya sehingga anggotanya juga sejahtera. Anggota itu siapa? Ya anak gitu kan, anak mereka sejahtera, berarti mereka pendidikannya bagus dan itu akan kembali kepada bangsa gitu. Nah, kalau kita punya satu tujuan yang sama, ayo kita berusaha berpikiran positif, jangan curiga kepada UMKM itu sendiri. Justru dibikin rambu-rambu yang benar dengan pengawasan. Kalau nggak ada pengawasan susah. Seluruh program selalu tidak ada pengawasan. Baik, itu kayak misalnya tadi asuransi. Kita dipaksa untuk ikut asuransi yang dipilih dia. Padahal kan sudah ada jaminan asuransi dari negara. Tapi perbankan itu sendiri tetap menetapkan asuransi. Baik itu dia. Ternyata masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan dan semoga juga nanti ada solusi yang disampaikan oleh pemerintah dengan hasil monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM tadi yang sudah disampaikan juga kepada Kementerian Perekonomian Republik Indonesia. Baik, Ibu Hermawati, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Ibu. Terima kasih, salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.